Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini hari Kamis 25 November 2021, kita masih berbicara tentang hal-hal yang terakhir, tentang hal-hal eskaton, tentang kedatangan Yesus. Hari ini Injil yang kita renungkan dari Lukas 21 ayat 20 sampai 28. Khotbah Yesus sekarang meramalkan tentang kejatuhan Yerusalem. Peristiwa-peristiwa yang menggenapi nubuatan Yesus juga akan menggenapi kitab suci. Misalnya seperti di masa lalu, bahwa Yerusalem akan dikepung. Dan itu terjadi. Khususnya seperti dalam peristiwa menjelang pembuangan ke Babel, pasukan musuh akan menyerang kota itu, yang akan mengarah kepada kehancurannya. Dan itu akan menjadi hari-hari penghakiman ilahi. Dan orang-orang akan mati dengan mata pedang atau ditawan. Tentu para saudara, bagi bangsa Israel ini menjadi saat penderitaan besar. Terutama bagi ibu-ibu, bagi wanita yang sedang hamil atau ibu yang menyusui. Seperti yang akan Yesus katakan lagi ketika dia berbicara kepada para wanita yang nantinya akan meratapi dia. Tangisilah dirimu. Namun Yesus juga memberi isyarat jalan keluar bagi orang-orang kota. Ketika hal ini terjadi, maka orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke pengadilan atau ke pegunungan. Instruksi ini termasuk perintah untuk jangan memasuki kota. Menurut dua bapak gereja, Eusebius dan Epiphanius, komunitas Yahudi Kristen di Yerusalem bahkan mengindahkan nubuatan ini, dan bahkan mereka meninggalkan kota Yerusalem sebelum perang terjadi, menetap di Pela, sebuah kota Dekapolis yang berbatasan dengan wilayah Perea. Hasilnya tentu jelas bahwa orang-orang Yahudi akan diinjak-injak oleh orang-orang bukan Yahudi. Lalu kemudian beralih dari apa yang akan terjadi pada Yerusalem, apa yang menjadi nasib Yerusalem, Yesus mengumumkan lalu menyatakan pergolakan kosmik yang akan menyertai akhir dunia. Akan tetapi ada tanda-tanda yang menyebabkan orang akan menjadi bingung dan bahkan mati atau pingsan karena ketakutan. Peristiwa-peristiwa ini dijelaskan secara umum dengan menggunakan gambaran-gambaran yang sering ditemukan pada para nabi tentang langit, matahari, dan bulan. Kedatangan kedua Yesus kemudian nanti akan menyusul, yang digambarkannya di sini dengan mengambil dari kitab Daniel, bahwa anak manusia akan datang dalam awan dan kuasa dengan kemuliaan yang besar. Yang menarik para saudara, sebagai tanggapan kita, para murid, baik pada saat itu maupun murid-murid Yesus, kita semua yang hidup di dunia saat ini, supaya kita janganlah merasakan ketakutan, atau kita jangan sampai merasa kengerian dalam ketakutan. Melainkan para murid harus mengangkat kepala mereka, bahwa kita tahu pada saat itu terjadi, penebusan kita sudah dekat. Nah, jadi para saudara, waktu pemulihan keselamatan universal itu akan tiba dan kebangkitan badan akan datang. Jadi ini merupakan saat penantian yang dinantikan dengan rasa rindu, dengan kerinduan yang besar. Jadi para saudara yang terkasih, mari kita lalu melihat aspek kedatangan Tuhan yang kedua. Bukan hanya melihatnya sebagai apa yang kebanyakan orang alami, sebagai sebuah ketakutan akan ada bencana yang begitu besar dan kengerian-kengerian yang lain. Tetapi dalam pandangan iman kita, saat itu adalah justru saat Allah meraja, saat Yesus datang untuk kedua kalinya untuk menyempurnakan kerajaannya dan akhirnya menghakimi dunia dan membawa
dunia yang baru bagi kita. Dan kita sebagai orang yang percaya telah menyiapkan itu mulai sejak saat ini, mempersiapkan kedatangannya dengan penuh kerinduan dan penuh kewaspadaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.